Bapa siapa sangka timnas Indonesia kalah 2-1 dengan China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, kekalahan timnas Indonesia semalam melawan China dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Selain netizen Indonesia, netizen tetangga pun ikut memberikan komentarnya atas hasil pertandingan antara Indonesia versus China ini. China 2, Indonesia 1. Untuk 10-20 minit terawal memang totally Indonesia pegang bola. Sejujurnya saya rasa kedua-dua gol China ni sebenarnya atas kesalahan pemain-pemain Indonesia sendiri. Tapi lah, ini kan bola sepak, apa-apa pun boleh jadi. Tambahan pula, game ni kedua-dua pasukan ni memang nak menang. Sebenarnya masa first half tu China tak ada bagi ancaman besar pun pada timnas Indonesia. Cuma sedikit kelekan barisan pertahanan menghukum Indonesia. Kita kena bagi kredit kepada pemain-pemain Indonesia yang berlari tanpa henti 90 minit. Sampai pemain-pemain Cina pun ramai yang krem. Bagi teman-teman Indonesia, ada lagi tak peluang untuk Indonesia layak ke peringkat seterusnya? Baik tahu sikit. Bapa siapa sangka timnas Indonesia kalah 2-1 dengan China. Salah satu sebab besar kenapa Indonesia kalah dalam perlawanan ini adalah diorang tak ada komunikasi dekat bahagian defense. Kalau kita tengok dua gol yang dijaringkan oleh player China kan, dua-dua sebenarnya masalah defense. Yang pertama adalah defense memang tak ada komunikasi, dia leka and terus China menjaringkan gol. So untuk gol kedua korang boleh nampak Indonesia bermain lebih highline dan juga mereka kena counter sekali. Player defense Indonesia pun tak boleh kejar player China. Satu benda yang aku nak cakap adalah Indonesia bukan sahaja tak ada komunikasi, dekat bahagian serangan mereka buntu, mereka tak ada idea and player sangat kelang kabut, mereka nak cepat-cepat untuk mendapatkan jaringan. And kalau korang perasan, Indonesia telah melakukan banyak shot tau, tak kisah untuk first half ataupun second half, mereka punya shot memang banyak, tetapi shot yang sia-sia daripada pemain Indonesia. Mereka pergi ke final third tetapi mereka tak ada idea macam mana nak convert kepada gol. Selepas kalah 2-1 dengan China, ini adalah kedudukan terkini Indonesia dekat grup C. Korang boleh nampak mereka berkongsi mata dengan China. Untuk game yang akan datang, Indonesia wajib comeback tau. Sebab apa? Korang tengok dekat sini, Indonesia akan lawan dengan Jepun. So nak tak nak pemain-pemain dan juga dari segi taktikal mereka kena ada improvement untuk kalahkan Jepun. Kalau nak ikutkan, Indonesia senang-senang boleh tapau China tau. Sebab apa? China bermain teruk. Kalau korang tengok, Indonesia banyak mendominasi perlawanan and mereka ada probability tinggi untuk menang perlawanan ini. Tetapi sayang disebabkan daripada individual error, mereka kalah dalam perlawanan ini. China mengalahkan Indonesia 2-1. Abang turut kecewa kerana ini merupakan kekalahan pertama Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kali ini bukan disebabkan oleh wasit yang curang. Sejujurnya Indonesia telah jatuh ke dalam perangkap taktikal China. Mereka sudah memperkirakan Indonesia akan menyerang secara agresif dipicu oleh kekecewaan seri dengan Bahrain. Tiongkok fokus mengukuhkan pertahanan yang kuat dan menyerang menggunakan counter attack dan juga bola mati. Situasi menjadi rumit bagi Indonesia ketika mereka kebobolan 2 gol mudah akibat kesilapan pertahanan di babak pertama. Pertukaran pemain di babak kedua memberikan kesan positif bagi permainan Indonesia terutama dari segi serangan. Pendapat Abang, Shin Taeyong sebaiknya menggunakan pemain tersebut sejak awal. Terutama Tom Hayes, sang pencetak gol tunggal yang menjadi sumber kreativitas Garuda, dan Rizky Ridho, salah satu back terbaik Indonesia. Kredit perlu diberikan kepada para pemain timnas yang pantang menyerah dan berusaha keras untuk bangkit. Namun tembok besar Tiongkok sulit ditembus. Peluang lolos Piala Dunia masih ada, namun harus mendapatkan hasil positif melawan Jepang terlebih dahulu. Gimana geng? Adakah hal itu bisa terjadi? Komen kat sini. Ya, dengan hasil tersebut, timnas Indonesia saat ini mengumpulkan 3 poin dari 4 laga dan menempati posisi kelima di klasemen grup C. Meskipun memiliki poin yang sama dengan China, akan tetapi timnas Indonesia unggul selisih gol yang lebih baik. Sementara itu Bahrain, Arab Saudi dan Australia berada di atas Indonesia dengan masing-masing 5 poin. Kemudian timnas Jepang yang belum terkalahkan kokoh di puncak klasemen dengan 10 poin. Selalunya selepas habis je game Indonesia akan ada berpuluh orang Indonesia yang DM saya. Tapi semalam sepi banget. Sepi kerana Indonesia dikejutkan dengan China yang mana mereka kalah 2-1. Okey, tak kisahlah kalah ke, menang ke, seri ke. Kalau kita sempat review, kita akan review. Jadi jom kita review game China lawan dengan Indonesia ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, jangan lupa tekan butang follow. Dah tekan? Mantap coy.
Pertama sekali lepas dia habis game, ramai orang Indonesia yang menyalahkan Shin Tae-yong. Itulah beratnya tugas seorang coach. Bila menang, engkau tidak disanjung. Bila kalah, engkau yang pertama kali akan dimaki. Jadi adakah ia kesalahan Shin Tae-yong? Bagi aku ada faktornya juga. Sebab bila keluar line up semalam, ramai yang pelik termasuk aku. Aku tahu Shin Tae-yong ni dia tak ada line up yang tetap. Tapi semalam banyak player-player yang selalunya ada, tiada. Contohnya Thomas Haye dan juga Walsh. Pada pendapat aku, yes, Indonesia memang akan main 3 centre back. Tapi seeloknya letak Calvin Berdong dekat belah kiri. Dekat belah tengah tu bolehlah letak Rizky Ridho ataupun Jody Ahmad. Okay. Patinama ni kita tengoklah. First goal boleh kata dia punca lah. Punca untuk first goal. Dia tak tahulah dia buat apa, dia patut clear je terus. Tapi bola hantar balik ke belakang dan China skor gol yang pertama. Dekat first half, Indonesia sebenarnya ketinggalan 2-0. Memang agak mengejutkan. Dan China ni boleh kata diorang mengambil peluang dengan sangat-sangat baik. Gol yang kedua tu assist yang sangat-sangat cantik dan finishing yang sangat padu. Kalau korang baca statistik, korang boleh nampak yang Indonesia semalam sebenarnya menguasai perlawanan. Okay, diorang dominate the game. Possession 76% berbanding 24%. Shots 14 berbanding 5. On target pun lebih banyak. Tapi sayangnya mungkin agak unlucky jugalah untuk Indonesia. Hanya dapat skor 1 gol sahaja. Gol tunggal ni datang daripada balingan jauh Pratama Arhan. Dah lama aku tak nampak. Yelah, Arhan pun dah tak start kan. Dan macam yang aku cerita sebelum ni, Indonesia memerlukan striker yang elite untuk melengkapkan timnas ni. Selagi tak ada striker elite, susah untuk Indonesia menjaringkan gol. Sebab peluang banyak, tapi golnya tidak banyak. Kekalahan skuad Garuda ini tidak lantas membuat peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sirna. Peluang timnas Indonesia untuk lolos masih tetap terbuka karena masih ada 6 laga sisa. Timnas Indonesia hanya berjarak 2 poin dari posisi kedua yang dihuni oleh Australia. Kemudian tim yang finish di posisi 1 dan 2 akan mendapatkan tiket langsung menuju ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Artinya persaingan untuk memperebutkan jatah tiket lolos ke Piala Dunia masih terbuka, ataupun melalui babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 masih akan tetap sengit. Sehingga kekalahan tersebut tidak membuat pasukan Garuda patah semangat. Walaupun ada hujatan dari netizen dalam negeri, hal itu adalah sesuatu yang lumrah sebagai ekspresi kekecewaan. Apalagi sinisan dari wilayah tetangga yang sebenarnya menunjukkan perbedaan kualitas dan level pertandingan. Dan hal itu pun tidak berpengaruh sama sekali terhadap skuad Garuda. Akan tetapi hal yang utama bagi skuad Garuda adalah tetap semangat dan terus berjuang hingga waktunya usai. Masih banyak jutaan warga negara Indonesia yang mendukung timnas Indonesia. Karena para pemain ini tidak berjuang atas nama pribadi ataupun kelompok, tetapi demi bangsa dan negara Indonesia. Kalah ataupun menang, Garuda tetap di dada. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.